depan nyala. Muka bingung, otak kemana? Gabut terus, kumpul ketawa, lupa detik berapa? Gak penting tapi tayang, gak guna tapi sayang. Tetap hidup walau tidak berguna. Langsung gas, semara depan langsung gas. Jangan banyak tanya, beberapa menit abodo amat aja. Kalau ditanya tujuan hidup apa, jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Selamat datang di kamera depan. Kalau kalian mau tahu kenakalan remaja di Jakarta, gue udah sama Pawang nih. Pawang ini Bangor dia katanya dia. Udah hatam ya. Udah hatam dia dunia. Nakal. Belum sih sebenarnya, belum katam banget. Belum hatam banget ya. Nih namanya Om Bintang, Dim. Iya. Tapi panggilannya siapa, Om? Iing. Jadi kita manggilnya Ing aja. Iya, lebih enak lah, lebih enak. Biar kelihatan. Akrab banget, ya. Jangan pakai om. Om ya, siap Ing. Aing. Aing jadi Aing mau. Gokil ini sebenarnya Iing ini kakaknya dari Narsum MTB nih. Tapi tadi gue sempat ngobrol-ngobrol, gokil ternyata. Menarik juga. Menarik nih. Menarik kue nih. Menarik gue, betul. Dia pakai kaos band ganti gue dim. Tadi pakai MTB gue. Iya. Pakai Ramones gue sekarang. Gue doang nih enggak. Iya lu pakai gambar lu sendiri aja. Piknik banget ya. Piknik baru. bagus lah. Promosi kan, promosi kaos. Promosi, iya bener. Ini channel orang itu jelek. Tapi gimana sih zaman dulu di Jakarta? Zaman kecil saya itu kan, papa saya kan tentara. Jadi kita tinggalnya di komplek Auri gitu kan, di Halim. Kalau pernah dengar Halim kan? Ya. Halim Perdana Kusuma. Nah itu kita tinggal di situ. Jatiwaringin. Bukan, di Halim Oh, di Halim ya? Halim Bekasi itu. ya? Bukan, di dekat bypass itu. Bypass Jomin. Bukan, bypass itu. Dekat Cawang lah, sebelum Cawang. Kalimalang. Nah, Kalimalang. Nah itu teman yang seangkatan saya kan banyak, walaupun di atas gitu kan. Lah itu tahu sendirilah, anak tentara kan zaman dulu kan. Oh. Kagak ada yang benar kan. Istilahnya kan gitu, orang ngomong nggak ada yang benar gitu kan. Tengil dim. Bukan tengil lagi, bangsat. Wah. Mending kalau tengil, bangsat beneran. Berandal ya. Wah, Bajingan. karena merasa anak tentara, Bos. Oh, iya. Benar. Zaman dulu kan tentara kastanya paling tinggi. Ya benar. Punya Iya. privilege. Polisi kan takut, apalagi anak Halim kan, Auri kan sangkut pautnya, ceritanya banyak tuh sejarahnya kan. Aduh, itu. PKI lah segala Aduh, macam. gua nggak menyebut TKI lagi tadi. Biang kerok kan itu kan. Ya tapi gue bangga, bapak gue Auri gue bangga. Karena bokap gue nggak ikut PKI gitu kan. Tapi pengalaman ya, waktu saya kuliah daftar di UPN dulu kan, UPN Pondok Labu Ya. di Jakarta itu, diminta bos Diminta apanya tuh? surat tidak terlibat G30 PKI. Buset. Padahal udah tahun 1986. 86 itu daftar kuliah. 85 lulus SMA kan gue daftar kuliah tuh ke Surabaya langsung. Karena nggak ke Jakarta daftar UPN Jakarta ditanyain surat bebas G30 PKI, UPN Surabaya pun sama. Dan saya marah kan sama panitia, lo tau nggak sekarang zaman apa sih? Kenapa masih sangkut pautin kayak gitu? Jangan mentang-mentang UPN di bawah tentara ya, gue bilang gitu. Nggak jadi. Emangnya gue nggak bisa kuliah nggak di UPN? Bener. Sebel banget tuh, sebel banget. Masalahnya 65 kan gue belum lahir, gue lahir 66. Nemu. Iya, Buset. kenapa gue harus ditanyain ketika pas PKI? 60 tahun cuy. Iya. Belum, Belum. ntar Desember. Si lama, si setahun lagi. 59. Iya. Tapi nggak kelihatan ya. Kayak 58. Beda setahun doang. Geser dikit doang gitu. Kayak 58. Tapi di KTP gue 68 loh. lahirnya. Dulu Pas gua bukannya suka ditua-tuain biar bisa masuk sekolah. Nah, ini dimudahin. Zaman dulu sekolah mah umur berapa juga boleh sekolah.
Gua SD aja kelas 1 umur 6 tahun udah masuk ke SD kelas 1. Dulu mah nggak di umur kan dulu sekolah nggak di ini. Bebas aja ya? Bebas, yang penting lu udah bisa baca, lu bisa berhitung lah. Sekolah lalu naik kelas 1 masuk. Bener. Kalau sekarang kan nggak, harus 7 tahun. Harus punya sertifikat TK lagi. Nah, Benar. TK pun TKA lu harus 4 tahun. Harus tahun dong. 4 tahun umurnya. Oh, umurnya. Iya, kira TK 4 tahun lama banget. Umur 4 tahun sampai 5 tahun kan. Iya, bener-bener. Iya. Bener-bener. Korbannya anak gua tuh yang gede tuh. Dia di playgroup, dia masuk umur 2,5 tahun kan gua pindah ke Subang 2011. Anakku baru umur 2,5 tahun. Masuklah playgroup. Ternyata playgroup di situ umur 3 tahun. Nah, udah deh sekolah dulu. 2 kali sekolah. Playgroup 2 kali tahun ajaran jadinya. Ribet. Ganti Menteri Pendidikan. Tahu, aduh, udah kurikulum dari zaman gua, anak gua bini gua, terus anak gua agak ada yang satu. Beda-beda Berubah mulu kan? Bener. Bukan apa-apa, kita yang ngajarin susah. Bener sih. Tapi jangan komplain dulu. Gua nggak komplain, cuma ngasih tahu. Om Iing. Ini walaupun tampilannya rock and roll begini, pengajar Din. Pernah Ngajar ngajar. Din. Ngajar Wing Chun katanya. Kumpul. Ngajar Wing Chun. Double stick. Ini double stick. Itu juga nggak sengaja. Jadi temen gua itu telepon, temen kuliah dulu kan. Saya kuliah kan di komputer dulu kan 3 tahun, masih di AMIK tuh, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer tuh. 3 tahun kan lulus nih. Terus gua kerja, lagi anak-anak kerja telepon. Woi, lu main kampus nggak apa? Ngapain? Gua bilang gitu, main ke kampus. Maka ada duitnya gua gitu. Sombong. Pertama soalnya kerja di oil company kan. Di oil company daerah Kuningan lagi. Itu oil company itu di ini, baby oil. Bukan, oil company itu dari Husky dari Kanada. Mantap. Itu memang statusnya kontrak. Tahun gua kerja itu tahun 87 kalau nggak salah, 88 ya. Itu dikontrak, Bos. Bayarannya per hari. Tuh, harian berarti. Per hari 100.000. Buset, tahun 88 di. Itu gua wajib yang harus dibawa tuh komputer sama printer. Kemana-mana bawa itu tuh. Enggak, di kantor. Oh, di Jadi kantor. lu masuk situ, lu syarat lu punya komputer sama printer yang gede. Yang 128 kolom tuh. Yang masih bunyi berisik tuh. Iya. Nah, gua punya kebetulan. Ada. Udah keterima tuh. Tinggal di kantor. Kasih nama tuh komputernya Bintang. Printernya Bintang. Nggak taunya bos gua orang bule. Orang Australia. Senengannya hengki-pengki. Kan goblok kan. Bentar, hengki-pengki apa? Ngerti Kita gua. nggak nyampe nih bahasanya. Oh. Ngewe. Jadi boleh di sini. Senengnya Bebas. begitu. Oh, jadi Om Iing dilecehkan waktu itu. Bukan dilecehkan, cuma gue bingung kan. Jadi setiap pagi kan ada coffee morning kan biasanya. Ya. Nah, kita kan di bagian kita ngopi tuh di pantry kan. Dia enggak ajak gua. Di daerah Kuningan Jakarta itu kan banyak klub pub gitu kan, pagi yang buka kan ada kan. Ajak ke situ. Perlu bebas kali ya. Lu minum nggak? Boleh, ayo. Ya udah. Sampai situ gua minum kopi. Dia minumnya tequila, goblok kan. Jam 10 pagi, Bos. 10 pagi orang minum teh manis, dia minum tequila dia. Nah, Iya, sarapan. itu karena dia saking seringnya ke situ sebelum gua kerja ya. Itu di ruangan kantor ya tuh gelasnya tequila udah berjejer keliling. Dia bilang, aduh. Terus dia mau liburan. Tang, yuk. Lu cariin yang bisa modifikasi mobil gua. Kenapa? Belakang gua mau rubah jadi tempat tidur. Kenapa lu mau hengki-pengki di mobil, ketahuan gua bilang gitu. Kagak, takutnya hotel penuh. Katanya gua mau tahun baruan. Goblok. Kebon Jeruk di Jakarta kan dulu Modif. tempat ini modif jok kan di sana kan. Gua bawa ke sono. Udah jadi nih. Udah kurang liburan. Gimana, Bos? Ya benar kata lu. Kenapa? Di mobil ternyata nggak enak sampai ya lu aja dalam hati lu aja goblok. Berarti begituan dalam mobil ya?
bule goblok lagi. Nggak semua bule itu pinter. Gabuters. Ini Om, nama penontonnya namanya Gabuters. Apa? Gabuters. Oh, gabuters. Jadi orang-orang yang nonton ini orang-orang gabut. Iya betul. Itu. Tapi kalau ngomong pengalaman ya, itu ternyata itu mungkin dari zaman sebelum gua ya, itu udah anak-anak kolong itu nakalnya sama gitu loh. Sampai sekarang sih kayaknya. Narkoba, ya kan, ngerokok, narkoba, minum obat, ngeboat. Ya dulu kan ngeboat. Ngeboat. Terus injek, Iya. Oh, suntik. Sakit kali ya? nggak tahu, gua nggak Minum pernah. obat disuntik sakit aja dia. Gua ngeboatnya nggak pernah. Gua narkoba itu paling tinggi, gele. Udah, nggak mau lagi nyoba yang lain. Bener. Jadi Enak SD, sih itu. SD gue belajar ngerokok. SD. SD kelas 6 Bandel tuh emang. ngerokok. Nah SMP ya salah, pergaulan kan, anak komplek belajar ngegele. Ternyata enak boh gele. Udah tuh ya SMP itu gue kan di sekolah swasta ya, padahal sekolah Katolik. Bisa aja ketemu temen yang bandar gele gitu loh di situ. Ternyata begitu gue cek, ya ampun, ini temen gue sekomplek, itu temen angkatan darat komplek. Gue bilang, ya Tuhan, gue bilang. Isinya orang-orang beginian lagi. Itu gitu. Jadi SMP tuh? SMP, jadi kalau pagi tuh ngegelar di meja tuh, bunganya dipisahin dulu, daunnya pisahin, batangnya pisahin, nah dilinting-linting dah tuh sama dia. Bunganya dikasih 1, 2, jadi kalau ditarik itu kan meledak tuh kalau bunga gitu. Nah, Cuy. Ini Ordim. kocak tuh. Jadi tapi gue sebenarnya gele kenapa? Habis selesai efeknya tuh lapar. Makanya gue gemuk dulu. Sekarang juga. Iya makan mulu kerjaannya, makan mulu kan. Iya. Terus kita nih pas kuliah ada pengalaman nih. Kuliah kan gue di kampus itu belum ada kepala mater ya, pencinta alamnya. Mapala. Angkatan gua itu yang ciptain kepala mater di kampus itu gitu kan. Oh. Jadi saya angkatan pertama lah gitu kan. Angkatan kedua, ketiga ada naik gunung gede. Gunung gede naik, udah nih nyantai sampai di atas pada ngegele bos. Turun tuh nggak ada yang mikir bos. Lari turunnya dari gunung gede, dari puncak. Buset. Nggak lemas apa itu? Kagak, lemesnya diangkot. Pada duduk kayak begini aja. Gitu ditagih ongkos. Apa mas? Pada gitu kan matanya merah semua. Gratis bu ambil celilitan. Pertama di Bogor dulu kan berenang siang tuh. Berenang siang gratis. Dari berenang siang ke celilitan Gratis juga. lagi. Diangkot sampai gua turun dekat rumah. Gratis lagi gua. Emang kalau gila efeknya gitu ya, Dim? Apa tuh? Tapi jangan nyoba lah. Oh, udah. Nanti ketagihan, bukan apa-apa. Aduh. Masalahnya bukannya nyarinya susah, nyarinya gampang. Ketagihan Nah. yang repot. Bener. Tapi kita di sini punya tagline, jauhi narkoba, dekati orang tua. Dan mertua. Ini maksudnya orang tua, cap orang tua. Cap orang tua. Amer. Amer masih aman di sini. Masih boleh. Amer paling enak yang putih. Lebih putih? lembut. Ada Lebih ya? lembut. Ada. Naiknya lama, nyantai. Tapi begitu lo habis sebotol 2 botol, begitu berdiri jatuh lo gubrak gitu. Pakar. Nggak kayak yang merah. Yang merah kan lo negak sebotol lo habis gitu kan langsung goyang. Iya. Dia mah kagak. Bener. Ntar goyangnya Belakangan. belakangan. Oke. Ini jangan sampai skip ya video ini karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Ini kan nyeritainnya tadi Jakarta zaman dulu. Iya. Kayak gimana sih ternyata? Ya kayak gitu lah. Ini. Terus waktu di komplek ada lagi, kita lagi nongkrong nih rame-rame. Provos tuh suka lewat tuh polisinya, polisi militer Auri. Kalau malam minggu di atas jam 12 kan suka patroli tuh keliling. Oh ya pak, iya aman pak. Ya begitu udah lewat, buka lagi, taplaknya, wah, isinya vodka. Dim, lo kok nggak ngomong-ngomong sih, Dim? Vodka sama itu, Sama ginseng? bukan sirup
orange itu orange juice sama jeruk nipis. Gitu kan. Enak itu. Kan seru tuh. Jadi koktail. Jadi segar itu. Sama main gaple. Cocok. Nah, udah kan cocok banget kan. Cocok banget. Pokoknya kita kalau di komplek ngumpul jangan sampai kecium bau gele. Jadi kita ngerokok biasa aja. Kalau mau gele tempat lain lah gitu kan. Udah tuh nggak ketahuan tuh. Nah, anehnya lagi, gue tuh dicap badung kan sama teman-teman gue juga gitu kan. Tapi gue dicap baik sama ibu-ibu. Kok bisa? Anak-anaknya boleh keluar malam minggu pergi jalan-jalan sama anak komplek kalau ada gua sama temen gua Bobby almarhum. Dah, itu doang. Kalau gua nggak ikut, Bobby nggak ikut, salah satu nggak ikut ya nggak boleh. Nggak boleh. Masalahnya kalau ada gua nggak ada apa, itu anak aman gitu loh. Nggak ada yang boleh, nggak ada yang berani nyolek. Paling ya gua yang nyolek kan paling. Padahal dia biangnya dia. Jago berkamuflase. Tapi beneran rambut dulu merah. Merah waktu ngajar. Anjay, bintang rambut merah dia. Dia kan cuma atas doang, gua mah semua. Kalau lagi sampai panjang gitu kan gua panjang segini ya, gua merahin juga ikut merah. Tapi merahnya dulu bagus. Kalau di ruangan nggak ada sinar ruangan yang cahaya biasa gitu. Merahnya nggak kelihatan. Begitu kena matahari, jreng, merah Ferrari. Dulu gitu, ini yang kedua kali Om. Merahnya emang merah cherry. Soalnya merah yang biasa dibeli nggak ada. Jadi asal merah lah udah. Ini semua dong, masa segitu doang. Ini itu namanya nanggung nakal. Badungnya nanggung. Ini dulu semua dulu. Cuma ini baru sekarang aja, separuh. Ngurangin nakal ya. Ngurangin. Ini sebenarnya. Jangan sampai telat nakal, pokok nakal jangan sampai telat. Itu penting sih, bener. Jadi kita muda, kita explore aja gitu loh. Cuman ya lu harus tahu batasnya gitu. Nah, itu setuju. Lu harus tahu batasnya gitu. Gua itu main cewek itu setelah gua kuliah. Baru gua main cewek. Hitungannya telat nggak? Hitungannya Telat. Tapi gue main ceweknya juga nggak terus ke lokalisasi gitu, enggak. Pakai teman sendiri? Pacaran gitu kan, enggak. Kenalan. Kayak di diskotik nih, dulu kan diskotik namanya. Bukan dugem lah ya dulu. One night stand. Enggak, jadi kita kenalan nih. Ada cewek cakep lagi di dance floor gitu, kita duduk gitu kan. Gue pesen apa kayak Bloody Mary apa kasihin yang itu ya, gue bilang gitu. Ntar begitu dia kasih, dia nengok, kita giniin, udah. Ntar pulang bareng loh. Bungkus. Itu bisa lanjut tuh, gue pernah lanjut tuh sampai berapa bulan gitu. Tapi udahannya gitu, karena ternyata dia lebih mahal, lebih nakal dari gue gitu. Jadi sekarang malah kita yang dilepeh. Bagus lah gue bilang gitu. Udah gue cobain loh. Udah kena yang diajarin ya. Nggak salah kita beli narsum deh. Pasti. Jadi, namanya bandel itu gitu kan, terus sama si Avi. Avi Bencong dulu. Oh iya, video klip Naif. Itu gue kenal baik. Oh, temen. Karena gue sering nganterin temen gue ke sana. Dia suka main sama temennya Avi. Bencong juga? Ya bencong lah temennya Avi malah di Kuningan sana kan, bencong semua isinya. Avi dulu bencong paling kaya. Orang-orang belum masih naik motor apa ojek. Dia udah pakai Grand Civic. Zaman tahun segitu. Ceper pula. Jeduk-jeduk lagi musiknya. Bencong modif, ngerti modif? Bapak ibunya orang kaya. Sumpah bapak ibunya orang kaya. Kaya banget ya, zaman dulu udah kaya banget dah. Cuman gue bingung, kenapa anak jadi bencong ya, gue bilang gitu. Berarti itu udah kenal sebelum dia video klip apa udah? Sebelum, jauh. Gue masih berarti habis SMA kelas 3-an lah gue udah kenal. Iya. Video klip kan udah masih 2000-an kan. Gue tahun 80-90-an udah kenal. Iya. Sampai dia video klipnya itu kan. Nah, iya. Ya, kenapa jadi video klip? Mana masih jadi bencong? Habis itu kan dia mati kan? Iya. Nggak lama dia mati. Nggak lama. Iya. Kena AIDS matinya. Iya. Nah, ya sekarang semalam berapa orang sehari semalam. Kali aja berapa tahun dia operasi, ya udah berapa ribu orang. Bohong aja kan, gak semua orang bersih bos. Walaupun dari luar bersih kan belum tentu.
Dia habis main di mana ya kan. Kalau dulu kan nggak pakai kondom. Iya sih. Coba di pengalaman seks bebas nih. Yang sama si Ayu teh Dim. Ceritain lah Dim yang lu di motor. Di motor gitu. Di motor di kebun pisang lagi. Di kebun kembang. Dim ceritain Dim itu ya si Ayu. Oh, enggak. Jangan-jangan mainnya dari teater ke kebun teh. Oh, itu Kebun tehnya teater kan tinggi-tinggi loh. Si J. Dia. Jadi dia Kemarin ke teater lagi. gelar tiker dia. Oh, gelar tiker. Gelar tiker. Iya, beres-beres. Itu gak ketahuan lu, duduk aja gak kelihatan tinggian pohon tehnya. Iya benar. Tapi kok ada suara? Mending suara kita lihat dulu. Itu pohon kenapa ya goyang-goyang? Kagak ada angin, kagak ada goyang-goyang tuh pohon. Beres di sana bentol-bentol. Betul lagi semut. Semut, nyamuk. Ular. Ya gitulah apa namanya dulu memang dulu lebih bebas ya. Dulu lebih bebas. Kelihatannya sih gitu ya, kelihatannya ya. Naik motor nggak pakai helm, ya kan? Terus naik mobil nggak pakai seat belt, kan gitu orang-orang dulu. Dulu kan di Sudirman itu kan terkenal dengan balapan liar ya, mobil. Lu belum sampai sekarang kali ya? Nggak, sekarang nggak terlalu. Dulu tuh begitu, jadi kadang-kadang malam minggu kalau gua nggak punya cewek gitu ya, belum punya pacar, ngobrol di teman-teman komplek. Sudirman yuk ngapain? Nonton nih. Padahal mau berangkat utak-atik dulu. Filter dicopot. Oh. Knalpot ganti. Pakai RE King. Enggak, mobil. Oh, mobil. Mobil. Copot dulu filternya. Muffler diganti. Dah. Lu ntar mau pulang gimana? Pasang lagi. Jadi pulang ke rumah tuh mobil Aman. Nggak berisik gitu kan. Ya orang tua nggak tahu gitu kan kalau habis. Padahal mobil habis digeber habis-habisan di rumah. Dragnya drag mobil ya. Bener. Dim, ini kalau gini berarti anaknya susah bandel Dim. Karena orang tuanya bandel jadi tahu Iya tahu lu macam-macam gue citak gue udah pernah. Udah kelihatan nih gelagat. Jadi gini loh, kayak anak-anak sekarang teman-teman. Wah lu baru bandel sekarang, lu belagu amat, gue udah katam gitu ya istilahnya gitu kan. Aja macam-macam laga bandel lah gue bilang gitu. Udah ketemu 2 kali Dim. Gue udah tahu gue bilang gitu larinya kemana gitu kan. Gue pernah mabok. Jadi gue SMA Dim, abis ngegelet di kantin. Di kantin anjir SMA. Gokil. Udah gitu naik angkot pulang ke rumah, duduk kayak di pojok gue dia merem aja. Terus supirnya angkot kenal kan, woi bos, nyampe rumah lu, depan rumah lu nganterin gue depan rumah, lu anjing lu gue bilang gitu. Udah cepat pulang, udah turun sampai rumah cuci muka ganti baju tidur. Bokap gua kan nggak nyapa apa kan, gue udah pulang tidur bangun mah masalah mah apa lapar, emang lu nggak jajan? Enggak, pada sih kita kira. Efek basiannya. Basian. Tapi emang itu paling enak, karena gue ngobat gue nggak pernah, ya kan. SMA itu gue baru kenal minuman. Jadi SMP, SD ngerokok, SMP ngegele, SMA minum, kuliah cewek. Pas kan sebenarnya nih. Ya kan? Karena ceweknya kan bukan lokalisasi nih. Benar. Bungkus. Ngebungkus. Nggak cuma ngebungkus sih. Ngeliwat juga pernah. Anjir. Ini udah next level sih Dim. Next level ini. Gokil. Ya. Sekarang kangen masa dulu katanya. Nah, gue udah punya anak, gue udah punya bini, punya anak. Dia takut tuh. Takut jatuhkan ke anak gue. Gitu kan. Anak gue yang paling gede cewek. Oh. Kan pantangan tuh buat kita Badung. Iya, Itu udah harus Ngerem. ditinggalin lah, bukan ngerem lagi, ditinggalin lah Ditinggalin. gitu-gitu. Anak gue yang kecil baru umur 2, gue masih punya bayi nih umur 2 tahun, cowok. Lalu gede macam-macam gue jitak lo. Tapi ini ya, pesan untuk para orang tua atau calon orang tua, jangan memberi nama anak Anda Bintang. Ya. Nanti dia akan jadi bintang masalahnya. Nah, itu soalnya bakal bersinar. Tapi penasaran Om, itu kan termasuk sering ya? Apa yang tuh? Itu, yang pas SMP tuh kayak misalkan Ngegele. gitu. Oh, sering. Ada masa nagihnya nggak tuh Om? Kebetulan nggak tahu ya, aku sendiri nggak bisa ngerem gitu loh. Jadi gue nggak Udah nyampe nyandu. harus tiap hari gue ngurus ngegele, enggak.
Oke, Kalau aman pengen aja ya. gua. Karena kan teman-teman gue yang bapaknya pilot atau enggak yang senior kita yang pilot gitu kan, terutama pilot tempur gitu kan. Itu kan sering kalau yang pulang dari Aceh lu bawa besek enggak? Bawa. Boleh dong. Dah, minggu depan gua terbang. Lu mau berapa besek? Enggak bayar, Om. Mainnya besek ya? Lu besek segini. Buset, kenyang itu ya. Nah, bukan kenyang lagi. Awet gua mah bisa berapa minggu baru habis. Zaman dulu mah bahannya bagus lagi. Bahannya bagus. Sekarang masih ada nggak yang zaman pilot? Udah mati. Udah pada mati. Pada jantungan mati. Bener. Terus ada lagi, gue sempat kuliah Surabaya kan. Ya itu saudara-saudara gue kan angkatan di atas gue semua. Abang-abangan. Yang gue bilang itu, yang gue dari ibunya bokap, itu kan sayangnya sama cucu-cucu yang kerok semua tuh. Iya benar, gue pernah kuliah di sana, gue tidur di rumahnya eyang gue. Itu eyang gue dulu demen SDSB. SDSB itu apa? Nomor Togel. demen togel. Itu sering nyuruh gua kalau hari ya. Eyang. Nih 20.000 beliin nomor. Berapa? 1 2 3 4. Oh siap. Di 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor kan 4 nomor dulu kan. Suatu saat gua beliin 4 nomor 20.000 tebus. Dan lu punya uang jajan nggak? Masih ada yang berapa? Masih 50.000. 200.000 dikasih. Lah, apaan yang nomormu masuk katanya? Masih. Dia kerjaannya gitu tadi sekolah di sana terus. Ya, kebetulan Pak Ade saya itu kan pelatih tenis waktu di Surabaya. Gua kalau siang dari pagi sampai siang, gua kan kuliah malam nih. Pagi nemenin ikutin dia ngelatih. Siang sampai sore ngikut dia ngelatih. Sore gua kuliah. Nah, kampus gua ajaib. Sebelahnya bioskop. Lagi kuliah sono perang-perangan. Ya. Goblok ah. Pindah kampus pindah gua bilang. Keluar ya deh gua. Kebetulan sempet sakit gua. Kebakar matahari. Enggak ada ngelatih, kan ikut latihan. Hampir 2 bulan tuh gua istirahat enggak kuliah udah sama bokap. Akhirnya ditarik pulang, lalu kuliah di rumah. Akhirnya gua kuliah komputer itu. Kuliah komputer akhirnya ya udah. Olah komputer dulu, kampus gua itu yang punya ABRI. Jadi kampus militer nih. Bukan, yang mendirikan itu ABRI. Isinya dosen-dosennya, dekannya semua dari tentara, komputer semua kan. Oh kok jago-jago komputer. Nah, gua masuk, dah. Gua pikir anak tentara juga doang nih. Petantang-petantang ya? Banyak kok. Enggak, banyak ternyata anaknya. Termasuk paling banyak angkatan darat. Satu geng lah kita. Ya itu. Udah. Lebih bangsat lagi di situ. Anjir. Gua nggak berani gua. Kelas TNI takut. Udah apa namanya? Udah selesai. Itu kan akademi ya waktu itu ya, 3 tahun selesai. Gua kerja di oil company itu, temen gua telepon, gua masuk lagi kan. Udah ganti tuh statusnya di sekolah tinggi. Oh, bukan akademi lagi. Oh, udah status sekolah tinggi. Temen gua ini kebetulan dia bagian kemahasiswaan. Anaknya angkatan darat. Bapaknya itu Pindad. Pendirinya Pindad. Cocok dong. Gue lihat dia di laci mejanya ada sangkur, ada beceng kalau di sekolah. Lu mau sekolah, mau berantem sih gue bilang gitu. Tenang, ntar lu lihat, pasti kepake katanya. Oke. Udah diwanti-wanti di awal. Gua ini ya, gua liatin ya. Gua nggak kalah dong. Pinjam beceng. Mau ngapain? Temen gua angkatan darat, anak yang angkatan darat gini. Babe kenal nggak? Kenal gua sama bapaknya. Ya udah, gua pinjem. Nah, senjatanya kan beda kan. Dia senjatanya Pindad, gue senjatanya Auri. Senjata Auri kan Makarov tuh dari Rusia. Ya kan? Aro, tek. Punya belati nggak? Ada belati yang gede. Nah, aro. Kepake ternyata pas di kampus ada yang berantem. Sekolah gua kan sekolah Chinese nih. Banyak kan mahasiswanya Chinese. Rebutan cewek. Berantem di lapangan basket. Iya. Berantem di lapangan basket.
Panggil sama gue kan, ceweknya gue panggil. Dan temen gue ngajar, jamnya dia ngajar. Gue beresin tang. No di laki gue ada, iya gue tahu, gue bilang gitu. Udah. Lo ngapain gini? Dah, sekarang gini deh. Gue pengen tahu siapa yang menang. Lo boleh bawa tuh cewek. Tapi ada syaratnya apa? Gue keluarin kancing. Gue tancap di meja. Lo pakai. Siapa yang menang turun ke bawah. Tapi nggak ada yang kalah ya, gue bilang gitu. Mati-matian lo rebutin tuh cewek. Yuk pada pucat semua. Serius gue bilang gitu. Iya macam-macam di kampus gue bilang. Cewek bukan dia doang gue bilang gitu. Bener. Bego banget sih lu padahal. Akhirnya mereka berpelukan dan jadian, cowok sama cowok. Nggak jadi semua dua-duanya. Bubar. Ceweknya juga takut gitu kan. Nah, taruh nggak lama, berapa tahun apa 2 tahun kemudian, gue kan punya di kampus tuh kita kemahasiswaan punya satgas. Jadi mahasiswa anak-anak 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 kolamator Oh. di alam kita rekrut sama yang Badung ya, kita rekrut jadi satgas. Lu tiap pagi, sore, malam periksa kamar mandi, aula dan lain-lain. Periksa ketemu ada yang lagi OD di kamar mandi. Yang OD adek kakak. Ya Allah. Nyuntik, yang satu masih lancep. Manggil lah emaknya sama gua. Terus lapor polisi kan, polisi bilang, emaknya udah anjing, emaknya datang pakai apa tadi? Miniskop sama tank top. Ya anjing, gua bilang gitu. Ya Tuhan, pantas saja anaknya begini, gua bilang gitu. Semuanya minta di ewe itu mah. Emaknya aja begini, goblok. Udah. Langsung gue DO kan, langsung gue bikin surat DO rekomendasi keluarin sekolah kampus. Gue nggak mau ada mahasiswa gue yang aneh-aneh di sini kan. Dah keluar. Polisi urusan lu dah, bukan urusan gue. Gue nggak mau tahu, gue bilang gitu. Dan gue tuh, gimana Tam? Tahu gini ya, gue bilang gitu. Emaknya gue pakai dulu. Goblok lu. Emang yang namanya bintang ngeres. Bego lu Tam. Kita di sini punya tagline. Kalau udah ngobrol-ngobrol begini harus ditanya dulu. Ini udah berapa menit? Nggak tahu, coba dia lihat. Kita lihat. Baterainya masih ada kan? Wah, ada aman. Baru berapa? 32 menit. Baru Gokil. Nah temen gue ini memang dia begitu karakternya, tapi anaknya nggak jalan main cewek. Nah ini kejadian nih, gue lagi ada kegiatan di luar kota, bawa mahasiswa gue ketemu sama kampus-kampus lain. Nah ini ada satu kampus nih, ada cewek cakep orang Padang, hitam manis lah gitu kan. Yang kenal kan gue dulu, temen gue nyusul, ternyata gue nyusul, ya udah nyusul. Nah dia kan banyak kemahasiswaannya kan, gue wakilnya, harusnya kan dia yang berangkat. Lalu berangkat dulu Tang, udah besoknya gitu kan, dia nyusul datang. Udah gitu, woi, apaan? Haji namanya, almarhum dia baru meninggal kan. Apaan sih? Itu namanya siapa? Iya Haji, kenalan apa tuh orang di depan, gue bilang gitu. Kenapa mesti nanya gue? Gue panggil, Uni, apa Tang? Ada mau kenalin temen gue gitu. Malu dah dua-duanya malu. Mampus gue bilang. Lagi orang apa ya? Kenalan aja, gue bilang gitu kan. Emang kalau soal dia nggak seperti itu orangnya kan, nggak kayak gua lah, nggak tahu malu istilahnya kan. Dia sekarang gue pikir buat apa malu ya? Kenalan aja. Kan kita nggak mau ngapa-ngapain dia. Iya. Beto nama doang. Ya kalau berlanjut tuh bonus gitu kan. Iya, kalau bisa ditagih. Itu lebih bonus lagi itu. Harus melimpah ruah. Akhirnya mereka jadian nih berdua. Sampai kemarin meninggal tuh. Dia bininya telepon, Tang, dia Haji, iya gua tahu, Haji udah lewat, gua bilang, oh, lu jahat banget sih lewat, ya habis ngapain gua bilang gitu, lo lewat barusan deket gua. Anjir. Lalu emang temennya si Haji di satu dikatanya ampun, dia bilang gitu. Udah hanya Udah lewat. Ya meninggalnya alhamdulillah, apa ya, bukan alhamdulillah ya, syukur. Meninggal itu dia tidur. Oh, keadaan baik lah ya. Keadaan baik. Memang dia waktu itu dia pasang status lagi di rumah sakit kan, berapa bulan sebelumnya gitu kan. Lo kenapa Ji ke rumah sakit? Lo tangan diinfus, gue bilang ada oksigen.
biasa sesek, berhenti ngerokok, gue bilang gitu. Dan rokoknya Samsu, bos. 2 Sehari. Apa Dari langsung 2 gitu? enggak, sehari bisa 2 bungkus 3 bungkus, bos. Set. Kopinya kopi hitam lebih kental dari punya ini. Jadi misalnya kita ngopi hitam nih, gini, ini kan 1 kan takarannya. Dia bisa 2, sampai 2,5 apa 3. Jadi 1. Jadi 1. Ini 1, 3 kali ini jadi 1 buat minum. Kan Makin gila. bengkong lu sih gede banget ya. Kagak segede Bukan gini. kalau kopi saset. Iya. Itu dia 3 langsung masukin 1. Bukan saset, kopi tubruk. Oh, kopi tubruk. Dia sama gua kopi hitam. Tanpa Nggak pakai gula. Tanpa gula. Oh berarti Heeh. pahitnya luar biasa. Iya, itu bisa 2 kali isinya ini segini nih. Airnya segini, itu bisa 2 kalinya ini, 3 kalinya ini takarannya. Takaran airnya sama, kopinya doang. Kopinya kental doang banget, banyak. berarti kental banget. Kan kental banget tuh. Lu bisa lu berhenti lah. Lu udah ingat umur goblok. Gua beli gitu. Sebel gua kadang-kadang. Udah, aman tuh. Nah, dia pulang. Gak apa-apa dia pulang nih. Dia pasang status gue udah pulang. Nggak lama. Gue mau ke ini ke rumah sakit lagi. Ngapain? Istirahat. Ya, ke rumah sakit lagi pakai oksigen. Gue bilang, aduh Tuhan. Gue bilang, aduh Ji, lu maunya apa sih Ji? Nah, selama dari yang udah pulang sampai dia masuk lagi, itu tetap aja pagi-pagi sih kong goreng, pisang goreng, kopi, merokok. Gue bilang, Ji, aduh, udahlah lu kelarin aja apa sih, gue bilang. Ini udah kelar gua. Ya terakhirnya gue ngomong gitu kali ya. Akhirnya gue kelar juga. Udah gue tidur aja. Berkat lu nih tang gua kelar. Saran dari lu nih. Nah, kita kan semua kaget ya, mahasiswa di bawah-bawah kita kan juga kenal lah karena kita kan kemahasiswaan. Nah, abis ini kan sekolah tinggi komputer tadi ya kan. Terus kampus gue dibuka sekolah tinggi ekonomi. Aji dipindah ke sono bagian kemahasiswaan juga. Di sini gua naik jadi ke bagian kemahasiswaan. Nah kan tetap aja klop kan? Iyalah. Anak-anaknya klop kan anak buahnya. Aduh, lah gua bilang salah satu anak buahnya si Aji itu jadi istrinya sepupunya bini gua tuh. Pas dikenalin, lu anak punya Haji kan begitu. Kenapa harus diam-diam lu? Gua bilang ngaku aja, gua bilang gitu. Jadi saudaraan. Berapa kali hukum ini? Saya ini pelakor. Oh. Punya bini gue, dia udah punya bini. Waduh. Tapi nih yang ngomong-ngomong soal pelakor ya. Iya. Biasanya dengerin musik apa? Gak nyambung itu bridging-nya. Dari muda nih, dari muda. Dari muda dong. Dari muda ya. Angkatan gue tuh, gue dengerinnya AC/DC. Suka gua. Kiss, Sama. Supertramp. Lu nggak kenal Nggak kenal gua Supertramp. Kali-kali lu cari deh Supertramp. Terus apa namanya? Iron Maiden. Iron Maiden masih dengerin. Queen, Police. Apalagi itu, Police denger beberapa. Iya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Kalau yang baru-baru tuh kayak Cadas-cadas lah ya. Ramones gitu kan. Terus yang lagu-lagu itu gue juga suka gitu kan. Nirvana lah salah satunya ini. Ini gara-garanya dia tuh pulang dari Australia. Adek gue pulang dari Australia selesai itu dia buat CD Nirvana ya, Smell Like Teen Spirit tuh. Gua setel, gua gedein di rumah, gua lagi sendiri. Anjing enak juga ternyata nih. Wah udah dari situ gua ngumpulin dari koleksi. Yes kayak gitu kan. Jadi apa ya, orang-orang sekarang mah nggak tahu, Yes nggak tahu, Supertramp nggak tahu. Halloween mah baru Halloween ya. Supertramp gue jujur nggak tahu gue Supertramp. Sama sih. Supertramp tuh enak lagunya. Nanti kita cari dah di Supertramp. Supertramp enak Di lagunya. rekomendasi ya. Tapi nih Nirvana kan buat tahun segitu kan termasuk aliran musik yang baru kan? Iya Trans itu kan? baru. Guns N' Roses, terus gitu kan Metallica, gitu-gitu. Aerosmith dengerin nggak om? Aerosmith? Aerosmith denger. Bini gue aja masih dengerin. Padahal bini gue tuh sama gue itu bedanya 17 tahun. Ngawinin mahasiswa? Dan dulunya mahasiswa gue. Dulunya mahasiswa gue. Nah, dia pacaran sama gue sebenarnya intinya cuma satu. Pengen lulus? Mencari kemudahan. Ya kan kalau ada apa-apa tinggal. Dulu manggil Take kan. Take tuh kan kakak paling gede gitu. Chinese bini gue nih. Take apa? Ini ada gini. Oh, dia tenang aja. Nah, nih, ya udah tenang, gue udah tahu gitu. Udah. Akhirnya, nah ini dia nih.
biang ini juga nih. Pokoknya gitulah ya. Gue juga pernah yang gue cerita tadi kan, gue pernah ngumpul di kampus di belakang. Oh iya. Emang ada warungnya Mama Ali almarhum tuh. Itu tempat nongkrong anak-anak gitu kan. Nah ada satu siapa tuh namanya suka nongkrong di situ. Dia yang gue bilang naik taksi nggak boleh mati argonya tuh. Itu gila sih, Dim, temennya kaya banget, Dim. Iya loh, zaman dulu naik Bluebird, datang, taksi parkir, supirnya dikasih makan, supirnya tidur. Argo nggak boleh mati. Itu bisa 4 jam 5 jam nongkrong. Tuh Argo nyala mulu. Gokil sih. Terus bawanya Black Label. Oh gitu. Habis bawa Black Label, keluarin lagi satu lagi, Rating Deng. 2 kerat, Dim, kerat tindengnya. Udah gitu, kita cuma nyediain panci doang, bukan baskom lagi. Bukan baskom pernah sekali deh, diisi es batu, es balok, masukin semua tuh. Om, sisain setengah botol. Kenapa? Gua nggak mau pakai kerating deh. Gua mau murni aja. Itu gua nggak pulang. Gua habis 2 botol ternyata masih ada ternyata di taksi anjing. Gua nggak pulang itu sampai subuh. Besok paginya botol merah mabok biasa. Kekencengan kayaknya nggak pulang. Nggak pulang gua di situ. Subuh baru pulang bokap gua. Subuh baru bokap gua kan pagi udah berangkat kantor kan. Pulang-pulang, lu pulang jam berapa? Subuh. Iya, habis sholat subuh gua nyampe rumah, gua bilang gitu. Karena udah, karena gua udah nggak kuliah ya, gua udah nyari duit sendiri. Bokap gua kan intinya gini, lu mau ngerokok, lu mau yang aneh-aneh, nggak apa-apa, asal pakai duit sendiri, jangan pakai duit gua. Ya udah, gua udah kerja kan, gua udah punya duit sendiri, gua bilang gitu. Cuman waktu kuliah tuh gua nggak demen sama bokap. Gua ada proyek, ya kan, sama teman-teman gua, tugas lah. Itu nggak boleh nginep, pulang. Nggak boleh nginep di rumah teman. Lu mau pulang, mau selesai jam 3 pagi, jam 4 pagi pulang katanya. Iya, ini temen gua kan daerah kota semua kan, Grogol, Pecenongan gitu kan, anjing. Terus ke Halim. Pulang ke Halim, jauh bener. Tuhan, tetap harus pulang. Karena tahu bapaknya di anaknya bangor. Iya, tahu lah dia. Tahu Anak gua biang kerok. Sebelum lu bangor juga gua dulu. Bokap gua enggak. Oh enggak ya? Bangor sih, cuman bangornya enggak kayak gua gitu. Bapaknya koboi, Dim. Pernah malangin mobil di jalan raya, anjir. Dia sebel sama ini nih. Waktu kayak kapten kalau nggak salah. Dia sebel sama bis kota kan suka berhenti semacam-macam. Saya enak-enaknya gitu kan. Ada perempatan di Senen apa di mana gitu. Dia parkirnya mobil di tengah perempatan. Ditinggal sama dia nongkrong warung kopi. Motor bokap gua pakai jaket tentara, bawa becek, ini kelihatan gitu. Mindahin mobil gua, pindah alam loh. Kasarnya gitu. Dia duduk kayak di warung kopi. Polisi aja nggak mau mindahin. Dulu kan polisi mah takut sama tentara kan. Kalau sekarang kan polisi kuat, bawa presiden bos. Sama ke tentara bos, panglima paling tinggi yang presiden. Susah gua masuknya. Nyapu itu juga. Susah, nggak usah disapu sih. Gua pengen masuk cuma takut gua. Masuk aja. Gua bukan anak tentara, Dim. Masuk aja. Kita kan teman kita banyak loh, cuma dari tentara. Anak kita tuh berteman dengan semua lapisan gitu kan. Jadi gua punya temen itu ibunya tukang jualan jamu gendong. Mbok nih berarti. Punya gua temen itu. Dan anaknya Badung. Anak Simbo ini. Badung. Tapi dia sama emaknya nurut. Dia Badungnya di luar rumah. Tapi kalau udah di rumah ya emaknya ngomong apa ya dia ikut. Bagus itu. Jadi sebenarnya intinya dia nggak mau. Gua kan suka ngomong, lu boleh Badung, gua bilang gitu. Jangan pakai uang emak lu. Apalagi emak lu banting tulang nyari duit buat lu kuliah, gua bilang. Gua Badung memang. Gue punya latar belakang, bilang gitu, ya kan. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh dijadikan patokan, gitu kan. Jangan mentang-mentang gue anak tentara, anak kolong, gue bisa enak-enaknya enggak, gitu kan. Dan itu gue sadar setelah gue nikah. Setelah gue nikah gue baru sadar. Oh gini ya. Makanya terus gue berhenti lah, sudah cukup lah, gue bilang kelar.
selesai. Gue udah memutuskan nikah, berarti gue udah siap berubah 180 derajat. Walaupun itu pelan-pelan. Karena bini gue nggak suka gue ngerokok. Oh, Gitu. tapi tadi ngerokok masa tadi? Gue itu ngerokok gue itu dulu Samsung sama bentul biru. Zaman gue kuliah. Sebungkus. Tahun itu Jadi zaman sehari 2 Majapahit bungkus. itu bentul. Jadi sehari 2 bungkus. Nah begitu sama bini gue, Samsungnya gue simpen, bentul biru doang. Bentul biru udah mulai susah kan, gue ganti Marlboro. Tapi Marlboro zaman dulu kan enak tuh, apalagi yang soft pack kan, Ya. panjang lagi segini gitu kan, 100 S gitu kan Marlboro. Sekarang Kemal ngeluarin yang panjang, Kemal. Emang iya, nah, tapi kan beda rasanya sama Kuning ya? Marlboro. Kuning. Kuning. Sama Marlboro beda. Nah terus habis Samsung itu Marlboro itu nggak ada, gue balik lagi ke Samsung tapi yang premium yang dibungkus. Zaman dulu gua udah ada, kotaknya gede sini nih, dibungkus satu-satu gitu. Udah selesai, kurangin, habis akhirnya cuma makan permen doang. Permen pedas. Permen. Nah itu udah lama. Gua ngerokok itu belakangan ini lah 2000 abis sebelum COVID 2018 tuh gue ngerokoknya tuh nggak ini enaknya gue aja gitu loh. Kayak ngumpul gini ya paling 1-2 batang udah gitu sama saudara-saudara gue. Nah kebalikannya bokap gue dulu mudanya nggak ngerokok, tuanya ngerokok bokap gue. Telat, Pak. Rin, apaan? Beli rokok. Apaan, Pak? Apa itu? Rokok lu yang enak, yang manis? Oh, jarum super kan manis tuh. Ya, udah gue beliin. Nah, rokok gue temenin, ya kan? Gue cuma sebatang, dia habis berapa gue nggak tahu. Bini gue tahu tuh, gue ngerokok gitu. Ya udah, dia tahu kan nemenin bokap doang. Cuman dia lihat gue cuma habis 1 gitu. Bokap gue ngerokoknya kan ya gaya aja gitu kan. Makanya cepet habis, gue sebatang yang nggak habis. Jarum super kan agak lama juga kan, masih kretek gitu kan. Nah, itu tapi yang ngerokok dari mulai punya duit ngerokok monyet 1 Monyet 1 siapa? Wawan Mas Karan. Saya udah ngerokok kena gap kan. Captain Rara ternyata Badung. Dulu beda. Bedanya Badungnya beda sama gua. Beda. Ini mah lebih ke berandal. Ya agak wajar lah. Dia agak wajar. Berandal. Ya gue pernah dibilang berandal sama bokap Berandal gua. ini. Gue pernah karena gue ya itulah ngegele iya ya kan. Pernah gue dipanggil tuh gara-gara teman gue sekomplek tuh sekelas sama gue SMP ke gap sama bapaknya pulang, di kantongnya masih ada lintingan 1. Goblok sih itu. Udah besok tuh goblok kenapa nggak luang, lupa gue. Udah lagi tinggi. Nenek-nenek juga tahu kalau lupa gue gitu. Udah, itu SMP tuh ya pernah tuh. Terus SMA juga ada kasus tuh, pernah dipanggil. Gile juga. Nggak cuma gele. Nah ini temen gue ini ponakannya komandan pangkalan. Komandan pangkalan itu kan pangkatnya lumayan tinggi kan, bintang 1 gitu kan kaya tuh. Ini ponakan ini yang gue bilang tadi, yang satu geng Hello Kitty semua tuh duitnya dari dia. Gue mah cuman nyalurin kehendaknya dia aja. Jadi ada temennya suka sama cewek nih, tapi nggak berani. Nah ceweknya sosialita zaman dulu. Karena nih geng berlima, ya kan? Dulu kan roknya harus di bawah dengkul. Nah ini 10 cm di atas dengkul, Bo. 5 orang ini. Udah tahu sendiri dah. Zaman dulu kan Hello Kitty ngetop mahal. Udah mahal dulu kan Hello Kitty. Itu lengkap gue beliinnya, sabuk, tas, dompet, sapu tangan. Duitnya dari temennya. Duitnya dari temennya, gue cuma ini doang, gue bilang. Menyampein doang. Lu banyak duit lu beliin kita. Dari Haris. Kok bisa dari Haris? Haris naksir Smita, gue bilang, ketawa lu. Nah dari situ di sosialita nih kerjain mulu kerjaan. Ada yang bagus sih, udah baru apaan ini? Hah, lu pada mau? Iya. Tapi Mit, lu harus deketin dia lu, Mit. Kalau dia jam makan sama dia lu mau. Gampang katanya. Ya udah, gua ngomong ke dia keluar duit aja. Ya, jajan gua. Pinter. Nah, ini Kasus terusan. Hah? Kasus. Omnya tahu. Ya ilah.
Ini anak duitnya kemana gitu? Kok tiba-tiba Habis ada mulu. enggak, tiba-tiba ada motor baru. Dulu kan Astrea 800 tuh zaman gua tuh dulu baru. Kok nih anak tiba-tiba bisa beli motor dari mana gitu kan. Gua udah kasih gua dipanggil dulu. Ya udah gua datengin aja kata bokap, dia samperin, lu kan gak kenapa-napa. Ya, gua samperin. Ya emang cuma terima duit, dia beliin, gua ceritain kan kronologi gini-gini. Oh gitu, ya. Udah lu pulang deh. Oke, siap. Mana pulang, gua pulang. Aman. Teman-teman gua yang lain yang ngikut beli motor segala macam. Nah, ngetem dulu harus itu. Seru ya. Seru banget. Gokil. Ini lagi-lagi ini pengalaman zaman muda. Iya. Jakarta zaman dulu. Nggak usah ditiru, dengerin aja. Jelek. Nah, Tiru ini baiknya aja lah apa? Gue baik loh sama orang. bahaya dia ngenalin orang mulu, Dim. Buktinya ibu-ibu percayain anaknya sama gua. Iya. Kalau nggak ada gua nggak boleh pergi. Bukan baik, Komplek itu dulu. kamuflase. Jadi kamera depan ini harus ada kata-kata hari ini. Aduh, buat kata-kata hari buat ini menutup apa acara. ya? Kata-kata hari ini Aduh, yang pas untuk gabuters. gabuter. Kata-kata hari ini itu. Tunggu, gua ada, tunggu ya. Nah, Gua tadi baru nge-save soalnya. kok bisa ngepas? Kata-kata hari ini, nih dia nih apa? Boleh. Oh, halal, haram, hantam gitu. Zaman yang serusak ini, yang haram cuma satu, Apaan tuh? bebong. Bener. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye. Tetap Haram, hantam. Di zaman yang rusak ini cuma satu yang haram, bebong.